Salam sejahtera untuk sekalian warga jemaat GPIB, jemaat Pos Pelkes Aletea Dempet Kendal, dan para simpatisan yang bergabung mengikuti ibadah sektor malam ini secara virtual. Kiranya ibadah kita menuntun pada iman, pengharapan, dan berkat-berkatnya. Kami, keluarga Yunus Gia, mengucapkan selamat beribadah. Jemaat Tuhan, untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita, mari kita berdiri, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami puji, kami sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga Yunus Gia untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah ibadah malam ini ya Tuhan. Berkatilah setiap keluarga yang sudah hadir di rumah masing-masing. Dan dalam nama Yesus Kristus penebus dosa, kami berdoa kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2.
Jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita berdoa. Inilah kami ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Angkatlah semua pikiran-pikiran kami yang mengembara. Bimbinglah kami dalam mendengar kebenaran firman-Mu dan mampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini sehingga kami dapat mengaplikasikannya di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Allah, kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan malam ini terambil dari Roma 15. Roma 15 ayat ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jadi hanya 2 ayat. Roma 15 ayat 10 sampai ayat 11. Sebelumnya saya mohon jemaat untuk berdiri. Kita baca bersama-sama Roma 15 ayat 10 sampai 11 yang menyatakan, dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi pujilah nama Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah kita yang mendengarkannya dan mengaplikasinya, merenungkan, melakukannya hari lepas hari. Haleluya. 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 Silakan duduk. Membangun sukacita. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab malam ini sangat ringkas, hanya 2 ayat. Singkat, padat, bermakna penuh dengan syarat-syarat hidup dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Saya ingin bacakan kembali secara perlahan. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Sepintas kita simak kedua ayat ini sangat simpel. Dan pasti kalau kita baca pasti mudah kita lakukan. Ya. Tetapi ketika umat pilihan Tuhan, menurut pembacaan kita yang sebelumnya, ketika umat pilihan Tuhan itu akan memuliakan Tuhan di segala situasi dan kondisi, barulah mereka sadari kesulitan yang dihadapi. Mengapa dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan apakah ada jalan keluarnya? Jawaban Paulus, Rasul Paulus dalam pembacaan kita ini pasti ada. Rasul Paulus mencoba menguraikan kedua pasal ini
dengan 3 alasan. Mengapa bagaimana? Pertama, orang-orang Yahudi Ortodoks dan imam-imam Farisi sangat percaya bahwa tradisi lama sejak nenek moyang mereka Ibrahim dan Yakub, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Berarti orang-orang Yahudi tradisi itu pun merasa dan percaya mereka adalah umat pilihan Tuhan. Nah, yang kedua, orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi kalau tadi orang yang belum percaya, orang Ortodoks, orang lama, orang-orang Farisi yang sampai sekarang masih ada ya, itu beda dengan nomor yang kedua, orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, mereka akan lebih percaya bahwa benar Tuhan Yesus adalah juru selamatnya. Dan mereka pun mengklaim bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah yang kalau sekarang kita sering mendengar Yerusalem baru. Umat pilihan Allah. Nah, yang ketiga alasannya bahwa situasi pertikaian antara kedua umat pilihan Tuhan ini, dari umat tradisi tadi dengan umat yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, ini membuat pemerintahan kekaisaran Roma sedikit percaya kepada Rasul Paulus. Karena setelah adanya Rasul Paulus di Roma untuk hidup bersama-sama pelayanan dengan jemaat Roma, maka maka Kaisar Romawi itu merasa ada yang membantu mereka. Daerah Romawi bisa aman, bisa tentram karena Paulus di tengah-tengah jemaat Yahudi yang sudah percaya Yesus. Dari ketiga latar belakang firman Tuhan inilah, maka Rasul Paulus panggilan untuk bersama memuliakan nama Tuhan ini diangkat sebagai tanda kebersamaan diri antara umat Tuhan yang mau tidak terlepas dari hubungan bermasyarakat atau bersosialisasi keluar dari lingkungan gereja, keluar dari persekutuan umat Kristen, umat pengikut, dulu bukan katanya Kristen tapi umat pengikut Kristus, mereka keluar untuk memuliakan Allah bersama-sama Rasul Paulus. Mari kita baca ayat yang ke-10 untuk memegang bahwa benar apa yang Paulus sudah uraikan ya. Ayat 10. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Ya, berarti di sini dengan umatnya. Kita perhatikan, bersukacitalah bangsa-bangsa dengan umatnya. Artinya bangsa-bangsa itu mewakili pemerintahan Kaisar Romawi. Kalau kita mau mengambil contoh lagi ke depan pada masa zaman ini, berarti bangsa-bangsa, seluruh bangsa. Ya. Kemudian kita lihat kata dengan umatnya. Umatnya huruf besar tadi kita baca, artinya mewakili umat pilihan Allah, yaitu umat tradisi Yahudi yang belum percaya Yesus dan umat
Yahudi pilihan Allah yang sudah kenal, percaya, dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan pemahaman inilah Rasul Paulus meminta umat Tuhan, jemaat pengikut Kristus di Roma, agar selalu hadir menjadi pembawa berkat serta nyata bagi orang lain. Di sini membawa berkat, menolong orang lain, memikirkan bersama kepentingan orang lain, itu yang diminta oleh Paulus, Rasul Paulus. Bagi bangsa-bangsa dimanapun berada secara sukarela, utuh dan tulus menikmati sukacita yang dialami menjadi bagian dari orang lain pula. Nah, memang menghadirkan sukacita secara utuh dan tulus, hal ini tidak mudah. Karena akan menghadapi banyak tantangan. Ditambah lagi kita lihat ayat 11. Ayat 11 menyatakan apa? Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Ini sebuah tantangan. Sebagai umat pilihan Allah, panggilan ini harus menjadikan dirinya menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Tantangannya bagaimana pujilah Dia. Sedangkan begitu banyak orang yang belum percaya pada zaman itu. Belum percaya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat itu banyak. Ya, mungkin dibandingkan hanya 2% dari 100% umat Yahudi. Bapak Ibu, ayat 11 amat sulit. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang memberkati orang lain. Bahwa semua harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sebagai umat, tugas kita adalah berkarya. Dan nanti Tuhan akan menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Ini maksudnya bahwa kita tetap harus berjalan. Kita harus tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menolong orang lain dengan percaya bahwa yang akan menyempurnakan nanti adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, hari ini kita mengingat rayakan Hari Pahlawan. Saya kaitkan karena kita sudah mengerti bagaimana dua ayat ini, mari kita kaitkan dengan mengingat rayakan Hari Pahlawan pada hari ini 10 November 1945. Kita flashback perjuangan saat itu adalah pertempuran mati-matian atas tentara gabungan tentara peta dan rakyat yang berada di Surabaya. Ini sangat heroik sekali. Makanya Surabaya dikatakan kota pahlawan karena betapa itu pengorbanan dengan segala upaya mereka berkorban. Nah, Bapak Ibu, melawan tentara sekutu ini bukan lagi Jepang, tetapi melawan Belanda, Inggris, dan tentara Gurkha yang dibayar oleh Belanda. Nah, ini harus dilawan oleh masyarakat rakyat yang ada di Surabaya. Tentara sekutu mau menguasai Indonesia kembali karena kemerdekaan diproklamirkan 10 Agustus 1945. Nah, untuk ke Jakarta yang sudah kuat, sudah ada pertahanan, mereka tidak mau melewati Jakarta, Betawi, tapi mereka ingin melewati Jawa Timur, yaitu Surabaya. Dan
Bagaimana tentara sekutu itu bertempur dengan tentara peta serta masyarakat kota Surabaya. Ini adalah suatu mujizat Allah. Mengapa saya katakan mujizat Allah? Tentara sekutu yang dengan peluru begitu banyak meriam yang berdentuman melawan tentara peta yang hanya senjata apa adanya dan rakyat dengan bambu runcing. Ini sangat terkenal sekali. Bagaimana pengorbanan rakyat mati-matian dengan bambu runcing. Tapi ada kuasa Allah. Di sini mau saya nyatakan bahwa benar dalam kuasa Allah bekerja, kita bertempur. Pahlawan-pahlawan bertempur, tapi Allah yang memberkati mereka. Allah menolong mereka hanya dengan bambu runcing. Pengorbanan ini muncul dari hati setiap pahlawan kita. Untuk rela berkorban tanpa mencari keuntungan diri sendiri, tanpa mencari kehormatan diri sendiri, dan tanpa melakukan lempar batu sembunyi tangan untuk ada keuntungan, ataupun istilah lainnya menggunting dalam lipatan supaya menjadi satu pahlawan yang terkenal. Itu tidak pernah mereka pikirkan lagi. Yang dipikirkan adalah kemerdekaan Indonesia tidak bisa digagalkan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita kagumi adalah betapa Tuhan berkuasa secara ajaib, memuliakan, memulihkan peperangan, dan menjadi suatu kenangan yang ajaib saat mereka benar-benar meneriakkan keagungan nama Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan, jika Tuhan berpihak kepada kita, siapakah yang dapat melawan? Ini sebuah moto untuk kita semua, bahwa di dalam kehidupan kita pun ketika kita benar melakukan dan ketika pihak musuh senantiasa menyerang kita, kita percaya ada Tuhan dan Tuhanlah yang akan berperang untuk kita sekalian. Tuhan senantiasa melihat kebaikan seorang pahlawan yang dilakukannya murni dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan yang mengasihi semua manusia ciptaannya. Tanpa terasa mereka telah membangun sukacita sesuai dengan judul dari SBU kita ini. Sukacita mulia bagi kita sekalian yang hidup setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini adalah hasil dari pahlawan-pahlawan kita. Nah, kita boleh contoh ini di dalam kehidupan kita. Asa harapan dari pahlawan bagi generasi penerus, apakah atau mampukah kita menempatkan keselamatan iman oleh iman kepada Kristus dan bukan bangga pada karya kita sendiri yang belum tentu itu adalah hasil sendiri. Dan ingatlah bahwa damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus Kristus hendaknya menjadi bagian dari seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Rasa bahagia yang didatangkan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan hari ini saat teduh sejenak. Jemaat kasih Yesus Kristus,
Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369A. Bapak Ibu, mari kita tunduk dan kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dimuliakanlah nama-Mu di seluruh muka bumi ini. Firman kebenaran-Mu sudah kami baca dan kami renungkan bersama. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, besar dan agung kasih setia-Mu. Setelah mendengar firman-Mu, kami sadar bahwa tanpa campur tangan-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan kami kini dan sampai selama-lamanya hanya ada dalam kendali kuasa-Mu. Kami sadari bahwa sia-sialah apa yang kami kerjakan tanpa pertolongan-Mu. Oleh karena itu, patutlah kami bersyukur senantiasa, memuliakan nama-Mu di segala situasi dan kondisi hidup ini. Ajarlah kami memiliki kerendahan hati, serta tekun belajar, mengusahakan dan menjaga hidup rukun dan damai bersama sesama kami, baik itu tetangga kami maupun dalam bersosialisasi di pekerjaan kami dan dimanapun kami berada. Malam ini kami mau mendoakan kondisi seluruh dunia yang masih menghadapi COVID-19, di mana rata-rata penyembuhan belum mencapai 100%. Kesembuhan sempurna belum terjadi. Tuhan, berkatilah dokter, medis dan para medis yang senantiasa berupaya mencari solusi agar penyembuhan dapat tuntas secara maksimal. Di kesempatan doa syafaat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk warga jemaat yang sakit, yang dalam masa pemulihan. Bapak Ferdinand Obed Raya, Ibu Sulastri Patinama, Bapak Simon Noya, Ibu Ida Naipospos Nababan, yang dirawat di rumah sakit, Bapak Subandi di rumah sakit Kendal ini ya Allah, Ibu Sul Khatim dirawat di rumah sakit Telogorejo, Ibu Anita Wibowo dirawat di rumah sakit Telogorejo. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, mohon jamah tubuh yang lemah ini,
Karena di dalam urapan darah-Mu yang kudus mengalir kekuatan yang akan menguatkan dan menyembuhkan tubuh-tubuh yang sakit ini. Engkaulah tabib ajaib yang berkenan menyembuhkan mereka. Berkati juga obat-obatan yang dipakainya Tuhan, sebagai sarana penyembuhan yang Engkau berkati. Kami berdoa ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang senantiasa bersyukur kepadamu di setiap pergumulan mereka dalam suka maupun duka, mulai dari sektor 1, 2, 3, 4 dan jemaat Pospelkes Alitia Kendal. Ya Bapa Sorgawi, saat ini Engkau melihat gedung gereja GPIB Immanuel terhitung tanggal 2 November sampai dengan 13 Desember dilakukan perbaikan gedung gereja oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Kami mendoakan senantiasa bagi pekerja-pekerja itu, senantiasa Engkau berikan mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga sampai pada masa berakhirnya pekerjaan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ini. Ya Allah yang Maha Murah, ya Tuhan, kami berdoa untuk panitia pelaksana HRG yang saat ini akan beraktivitas menjelang hari Natal. Pelaksanaan perayaan yang sederhana, ibadah virtual, perayaan Natal, Engkau memberkati mereka semua. Mulai dari ketua sampai kepada anggota-anggota, ya Tuhan, biar Engkau berikan mereka kerjasama yang baik. Seperti apa yang Engkau ajarkan hari ini kepada kami semua. Bahwa saling menolong, saling menopang, setia bersama-sama melakukan pekerjaan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Malam ini pun kami mau berdoa untuk tuan rumah yang sudah membukakan pintu rumahnya, bahkan pintu hatinya, keluarga Diaken Yunus Gia, istri dan anak-anak. Tuhan berkatilah rumah ini, jadikan rumah ini sebagai rumah doa bagi mereka. Keluar masuk mereka dari rumah ini, kemanapun mereka pergi, Engkau menyertai, Roh Kudus-Mu tetap tinggal bersama mereka dalam rumah ini. Tuhan, Engkau juga melihat anak kekasih yang saat ini sedang belajar di dalam studi ilmu teologi. Mari Tuhan, Engkau berkati dia. Tambah-tambahkan ia hikmat, tambah-tambahkan ia akal budi, sehingga di dalam pelajaran yang begitu sulit, ia boleh tetap melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapak Surgawi. Berkati Bapak Yunus, Diaken Yunus Gia dalam kehidupannya setiap hari, dalam pekerjaannya, dan melayani Engkau di rumah-Mu yang kudus di Dempel Rejo Alitia ini. Tuhan tambah-tambahkan ia hikmat, sehingga ia tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Bapak Surgawi. Ibu yang juga sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai karyawati di perusahaan yang ia geluti, Tuhan berkatilah. Biar mereka bertambah-tambah sukacita atas pemeliharaanmu. Terima kasih Bapa, ya Tuhan Yesus, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah hidup kami
serta ajarlah kami untuk berdoa seperti yang Engkau ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami ini juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kasih Yesus Kristus, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur melalui kantong-kantong pundi yang sudah Bapak Ibu persiapkan di rumah masing-masing, dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1. Ikuti kau ya Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu, saya undang berdiri. Kita berdiri. Mari kita berdoa syukur. Ya Allah yang Maha Murah, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini bagi-Mu, ya Allahku. Sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Kepadamu ya sumber hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, mari saya undang berdiri. Mari kita berdiri, kita menutup ibadah ini. Lanjutkanlah kehidupanmu dan teruslah bertumbuh ke arah Dia yang menyempurnakan hidupmu. Kita menyanyi menutupi ibadah ini dengan Kidung Jemaat 376 kembali, ayatnya yang kedua. Sengsara karena janji-Mu teguh, atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Dikau juru arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kita saat teduh sejenak. Bapak Ibu, demikianlah ibadah pada malam hari ini. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Munul Semarang mengucapkan terima kasih atas semua syukur doa yang kita lakukan bersama, dan kiranya ini menjadikan satu pedoman penuntun di dalam kehidupan kita di sepanjang minggu berjalan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.